Penipuan kini semakin beragam modus dan tipu dayanya. Dan kali ini pun, modus operandi yang dipakai adalah dengan menggunakan nama public figure sebagai cara untuk menipu orang. Dan salah satu nama yang digunakan untuk menipu orang adalah nama Ivan Gunawan. Penipu pun menggunakan nama dan sosok Ivan Gunawan untuk menawarkan kepada siapapun yang ingin bertemu dengan membayar terlebih dahulu sebesar puluhan juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, Ivan Gunawan pun mengatakan serta mengumumkan kepada siapapun agar hendaknya berhati-hati dengan ajakan serta rayuan kepada siapapun agar tidak tergiur serta mengeluarkan uang untuk bertemu dengan dirinya. Teruntuk semua followersku, sekali lagi harap berhati-hati terhadap banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Ivan Gunawan. Mohon untuk perhatian kalian untuk tidak dengan mudah percaya dengan kuis, sayembara, atau iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga kalian lebih bijak menggunakan sosial media. Semoga tidak ada lagi korban-korban penipuan seperti ini. Hai teman-teman, sekarang saya sudah balik di Indonesia dan saya sedang karantina. Tadi pagi saya melihat kiriman video dari TikTok bahwa ada satu keluarga yang ngefans banget sama saya, bahkan pengen ketemu dan ketipu uang puluhan juta. Miris banget terlihatnya. Jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, saya tidak pernah menyelenggarakan event apapun atau meet and greet sekalipun untuk ketemu saya dengan berbayar. Jadi teman-teman harus bisa berhati-hati. Dan satu lagi, akhir-akhir ini banyak juga teman-teman kita yang tertipu karena ada kuis atau apapun itu di Facebook yang mengatasnamakan diri saya. Sekali lagi, saya tidak pernah membuat event apapun yang berkaitan dengan kalian harus mentransfer, saya kasih hadiah, tidak pernah. Kecuali ada di Instagram aku sendiri. Thank you. Penipuan yang menggunakan nama public figure guna melancarkan aksi modus operandinya pernah juga menggunakan nama Baim Wong. Sejatinya, program Indonesia Giveaway yang sebenarnya bertujuan untuk menolong warga yang kesulitan di tengah pandemi. Namun hal itu justru dimanfaatkan para pelaku penipuan untuk melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi bantuan sebesar 30 juta rupiah sebagai hadiah giveaway. Namun, pihak penerima harus mentransfer uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah dengan dalih bayar pajak dan uang jasa lainnya. Dari aksi tersebut kurang lebih 10 orang tertipu. Dan inilah reaksi Baim Wong saat bertemu langsung dengan pelaku penipuan. Ternyata masih sangat muda. Paula itu sebenarnya, malah Paula yang pertama kali untuk selalu ngasih lihat ke saya. Saya terkadang orangnya itu saya bukannya tidak peduli, saya tuh selalu harus berpikiran positif di semua pekerjaan saya, karena setiap orang saya bertemu dengan orang yang berbeda, setiap saat bertemu dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi terkadang komen yang nggak bagus atau kejadian nggak bagus saya tuh terkadang nggak baca. Tapi Paula yang sering menyodorkan saya yang nih lihat nih, ada yang ketipu, ada yang akhirnya saya sendiri yang istilahnya lama-kelamaan mana sih, tapi nggak ada yang bisa kita lakuin sebenarnya karena bingung juga harus nangkepnya gimana. Saya itu sebenarnya diresahkan sudah lama sih ya, udah hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episodenya kita tidak mendapatkan untung. Jadi memang ini pure benar-benar acara sosial dengan cara saya bagaimana berbagi ke, kenapa namanya Indonesia Giveaway juga yang memang buat Indonesia. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Tadi saya tidak pernah menggubris ya, saya kira 1-2 orang, tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis
ada Teguh Zaki, Melanie Ricardo, ada Revalina Estemat, semuanya WhatsApp saya, ini bener nggak Im, teman gue dapat. Ini yang akhirnya setiap episode di Indonesia Giveaway pun saya mencoba untuk bilang jangan percaya dengan penipuan ini. Cuman nggak pernah ada hasil apapun dan malah semakin banyak. Jadi saya benar-benar penasaran sih, makanya saya juga sangat penasaran banget dengan motif kedua orang ini sebenarnya. Penasaran banget, karena itu sangat meresahkan saya dan juga tim, dan yang paling utama juga menjelekkan nama saya juga. Beralih dari Baim Wong dan Ivan Gunawan yang namanya digunakan oleh penipu untuk melancarkan modus operandinya, kisah ringan dan ceria datang dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Ruben Onsu pun mengisahkan bagaimana sang istri tercinta sangat mengetahui harga detail dari sembako yang berada di supermarket dan pasar tradisional. Lalu, seperti apa cerita Ruben Onsu tentang Sarwenda? Kalau belanja di supermarket mall, hitungan Mbak, dia ini kalau gue di pasar gue dapat sekian nih, ini gitu. Jadi padahal beda 2.000 doang, dia bisa. Tapi kalau 2.000 dikali 10, ya jadi dia bisa nggak jadi beli, karena dia udah tahu harga yang di pasarnya berapa gitu. Jadi yang menurut dia di pasar nggak ada, udah deh ini gue beli. Tapi kalau di pasar ada, dia mau nahan itu buat besok pagi dia baru ke pasar. Pokoknya kalau untuk perlengkapan dapur, dia udah paling komplit gitu. Kalau untuk disuruh shopping, sampai sekarang ini dia beli tas, beli sepatu sih kalau gua nggak suruh dia mah kagak beli, itu aja dipakai, itu aja dipakai. Dengan dapur gitu, dia nggak akan pulang kalau nggak ditarik, capek ya gitu. Tunggu aja di mobil gitu. Jadi dia kalau ke pasar tuh menurut dia ya mumpung lagi ke pasar, jadi dia ambilin yang menurut dia gampang habis di rumah. Iya, nah kalau daster berjenis-jenis tuh dia banyak. Berjenis-jenis banyak. Dia ngoleksi daster, dia dagang daster sendiri. Kalau dia punya banyak waktu dia langsung dagang, dia dagang sendiri, dia ini sendiri gitu. Jadi dia punya sesuatu yang menurut dia apa yang dia suka itu yang dia kerjakan. Dagang daster kan udah lama sebenarnya. Cuman karena nggak diseriusi secara benar ya, pokoknya intinya kalau yang orang mau cari dasternya Sarwenda ya udah ada IG-nya sendiri, udah ada ini sendiri. Tapi kalau untuk dijual dalam skala besar ya enggak lah, semuanya masih dia kerjakan sendiri sama adiknya. Kalau itu kalau di pasar dia pasti sekalian. Kalau dia ke pasar yang dia belanja, dia udah punya langganan mie ayam sendiri, langganan soto ayam sendiri, itu udah ada. Jadi dia udah punya bayangan sendiri gitu. Tapi kalau syuting itu dia memang harus ada, kita harus ngomong dulu ke dia, minggu depan ada, kamu mau diundang ini, dia itu nggak bisa mendadak, besok datang ya nggak bisa, karena menurut dia kalau dia datang kayak gini nih, berarti kan dia harus tinggalin jam tidurnya anak nih, harus gini, oh berarti gue harus siapin dulu nih kalau anak gue bangun, jadi dia mesti ada prepare, banyak pertimbangan.